Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Musdalifah dari jurusan PIAUD A 2019. Di sini tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Langsung saja saya akan menjawab soal dari Bapak Anwar. Nomor 1 yaitu pengertian pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan adalah usaha terencana dan aplikatif untuk membentuk dan meningkatkan pengetahuan, intensi, dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko atau mengelola resiko. Kemudian, pendidikan adalah membentuk peserta didik dari mandiri melalui pendidikan itu adalah membentuk peserta didik mandiri melalui pola pikir serta pemberian kompetensi dan skill. Jadi, dalam pendidikan kewirausahaan itu akan mengembangkan peserta didik untuk berperilaku entrepreneur dan menjawab tantangan masa depan. Kesimpulannya, pendidikan kewirausahaan adalah kompetensi wajib yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan masa depan dengan penanaman karakter kewirausahaan. Hal ini penting karena sebagai motor penggerak perekonomian masa depan Indonesia. Maksudnya, apabila orang-orang di Indonesia belajar kewirausahaan, maka akan mudah dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Kemudian soal nomor 2, menurut Anda apa saja peluang dan tantangan dalam mendirikan lembaga PAUD antara di desa dan di kota? Menurut saya, kalau di desa itu yang pertama mungkin transportasi, sulitnya mencapai sekolah atau membangun sekolah yang mungkin baik. Kemudian kalau di kota itu mungkin kurangnya lahan untuk TK, karena di kota ini TK itu banyak. Jadi kalau di desa itu satu TK itu mungkin halamannya luas, karena menurut saya semakin luas halaman itu semakin baik untuk anak-anak. Nah, itu termasuk peluang di desa. Di desa itu halamannya masih banyak yang luas-luas. Tidak menutup kemungkinan di kota juga banyak, tapi itu salah satu peluang di desa. Kemudian di kota ini peluangnya mungkin teknologi dan jaringan. Nah, kalau di desa itu kadang-kadang jaringan tidak sampai. Kemudian jaringan itu juga berpengaruh untuk meningkatkan kualitas pengajar, karena mungkin pengajar juga harus belajar lebih banyak untuk mendidik anak usia dini. Selain dari itu, adapun faktor internal yang menjadi halangan, yaitu di mana saat guru menjadikan hubungan antara guru dan anak atau hubungan antara guru dan orang tua itu hanya sebagai formalitas saja. Nah, maka itu mungkin akan jadi halangan karena terlihat sangat monoton dan tidak berkembang. Makanya itu diperlukan komunikasi. Nah, komunikasi, guru yang bisa berkomunikasi dengan baik juga dapat menjadi peluang karena akan menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan orang tua menitipkan anaknya di PAUD tersebut. Selain daripada itu, juga tempat atau ruang kelas yang tidak layak. Nah, itu juga bisa menjadi penghambat atau penghalang dimanapun ya, di kota ataupun di desa. Apabila tempatnya kurang layak, maka tidak akan mendukung perkembangan pendidikan PAUD. Kemudian yang terakhir, peluang yang dapat ditingkatkan adalah teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, akan berpeluang melakukan pembaruan dengan kunci komunikasi dan informasi yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun.